Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Hari ini insyaallah kita lanjutkan perkuliahan yang kelima, untuk pertemuan yang kelima, yang tema pembahasan kita insyaallah hari ini berkenaan dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Nah, tentunya loncatnya ini terlalu banyak ya. Kemarin kita barusan membahas hijrah ke Habasyah, dan kemudian kita langsung loncat ke Amul Huzn, yang mana hijrah ke Habasyah perkiraan terjadinya itu pada tahun ke-4 Hijriyah ataupun kemudian ke-5 Hijriyah perkiraannya. Sementara kemudian Amul Huzn atau tahun kesedihan ini terjadinya pada tahun ke-10 kenabian. Nah, tentunya ada jenjang hampir 5 tahun antar hijrah di Habasyah sampai kemudian Amul Huzn ini atau tahun kesedihan ini. Nah, yang demikian ini sejatinya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Amul Huzn yang termasuk peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hijrah ke Habasyah dan kemudian apa yang terjadi di Habasyah, dan kemudian sekembalinya kaum muslimin dari Habasyah karena kemudian ada pemberitaan palsu yang sampai kepada mereka berkenaan dengan masyarakat Mekah masuk Islam karena bersujud di hadapan Ka'bah seluruhnya gitu kan. Namun kemudian berita tersebut adalah hoax atau berita bohong, sementara kemudian masyarakat Mekah pada umumnya masih dalam kesyirikannya. Nah, sebagian dari kaum muslimin yang kembali ke Habasyah kemudian sudah terlanjur kembali ke Mekah hingga kemudian tidak bisa kembali lagi ke Habasyah. Namun kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan angin segar bagi dakwah Islam pada saat itu dengan Islamnya dua orang pendekar, dua orang batal, yaitu paman Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib dan kemudian Umar ibn al-Khattab. Dengan Islamnya dua orang ini, kekuatan dakwah Islam itu semakin bertambahan. Ada tambahan personel bagi kekuatan dakwah Islam, yang pada saat itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mendatangi Nabi SAW di Darul Arqam ketika kemudian menanyakan kepada Nabi SAW, alasna alal haq, bukankah kita ini di atas kebenaran wahai Rasulullah? Nah, maka Rasulullah menjawabnya, iya. Lantas untuk apa kita masih bersembunyi di sini? Ayo kita keluar. Maka kemudian kaum muslimin ketika itu keluar dengan lantangnya untuk berani menyuarakan la ilaha illallah menuju Ka'bah. Mereka kemudian terdiri dari dua sof yang satu dipimpin oleh Umar bin Khattab dan sof yang satu dipimpin oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang hal ini menunjukkan bahwasanya Islam sudah memiliki kekuatan dan tidak boleh lagi untuk bersembunyian. Nah, kejadian yang seperti ini apakah kemudian membuat Quraisy itu menyerah untuk menghadang dan menghalangi dakwah Nabi SAW? Ternyata tidak. Justru kemudian Quraisy semakin panas, semakin memikirkan cara bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Maka terjadilah tawar-menawar pada saat itu, yang mana Nabi SAW ditawarkan wanita cantik. Kalau memang mau menginginkan wanita yang paling cantik di Mekah ini akan kami berikan kepada Anda, tapi hentikan dakwah. Kalau memang Anda ingin menjadi raja, kami jadikan Anda raja di Mekah ini, pemimpin kami di Mekah ini, tapi hentikan dakwah. Kalau ingin kemudian harta, kami kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk Anda gitu kan, tapi kemudian hentikan dakwah Anda ini. Nah, tentunya jawaban Nabi SAW tidak gitu kan. Tidak. Nabi menolak dengan tegas tawaran yang demikian, karena tujuan dari
risalah dakwah, tidak untuk mencari kesenangan dunia ini. Nah, yang ini pun kemudian gagal. Ditambah lagi kemudian ketika paman Nabi Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk sepakat melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, jika kita rangkum, ada 4 peristiwa yang kemudian menjadikan pihak kafir Quraisy ini harus memutar otak, memikirkan satu rencana yang jitu untuk menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 peristiwa ini, yang pertama adalah Islamnya Hamzah, yang kedua kemudian adalah Islamnya Umar, dan yang ketiga adalah penolakan Nabi SAW secara tegas atas tawaran kaum musyrikin tadi terhadap kesenangan-kesenangan duniawi untuk menghentikan dakwahnya. Dan yang keempat, kesepakatan Bani Hashim dan Bani Muttalib ketika itu dipimpin oleh Abu Thalib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui di sini, Bani Muttalib dan Bani Hashim yang bersepakat untuk melindungi Nabi Muhammad ini terdiri dari Bani Hashim yang masih kafir dan Bani Hashim yang sudah masuk Islam. Bani Muttalib yang masih kafir dan Bani Muttalib juga yang sudah masuk Islam. Artinya baik dari Bani Hashim maupun dari Muttalib, dari Bani Muttalib yang Muslim maupun yang masih kafir, yang masih berada di agama nenek moyang mereka, semuanya sepakat untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. 4 peristiwa ini, kalau pihak Quraisy itu ingin melakukan rencana makar membunuh Nabi Muhammad SAW, tentunya setelah ini akan banjir darah di kota Mekah. Karena ada 2 qabilah besar yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka mereka melakukan rencana yang lain, rencana makar yang lain yang kemudian lebih kejam daripada hanya sekedar pembunuhan. Inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa pemboikotan yang terjadi selama 3 tahun kurang lebih. Apa yang terjadi pada saat pemboikotan ini? Yang terjadi pada saat pemboikotan, siapapun penduduk Mekah tidak boleh melakukan hubungan apapun baik secara ekonomi maupun sosial, diputus. Ini yang kemudian dalam istilah bahasa Arab disebut hajar atau diputuskan hubungan sosialnya, hubungan komunikasi dan kemudian hubungan ekonomi diputuskan. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib dan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pedagang mau jual barang dagangannya, kalau pembelinya itu dari Bani Hashim atau kalau pembelinya itu dari Bani Muttalib atau pembelinya itu dari kaum muslimin yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka tidak melayani dan menutup toko mereka. Pun demikian sebaliknya gitu kan. Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh kemudian beli di toko mereka. Secara ekonomi kemudian ada sanksi pemboikotan yang seperti ini. Hingga Bani Hashim, Bani Muttalib dan kemudian pengikut Nabi Muhammad SAW merasa sempit keberadaan mereka di dalam kota Mekah, tidak bisa melakukan apa-apa. Keluar rumah, punya duit, mau beli tapi kemudian tidak dilayani. Dan kemudian dagangan mereka mau dijual, orang-orang Mekah tidak ada yang mau membeli dagangan mereka, hingga kemudian perputaran ekonomi tidak terjadi. Hal ini kemudian memaksa mereka, Bani Hashim dan Bani Muttalib, untuk menyingkir keluar Mekah, masuk ke Syi'ib atau lembah yang dijadikan balairung pertemuan mereka. Nah, di sana masing-masing qabilah di Mekah itu memiliki balairung atau memiliki tempat khusus pertemuan mereka, majelis mereka, yang mana tempat-tempat mereka itu terdiri dari lembah-lembah yang ada di perbukitan di Mekah. Nah, Syi'ib atau kemudian tempat yang menjadi kekhususan bagi Bani Muttalib dan Bani Hashim berada di
luar perkotaan Mekah. Disitulah kemudian mereka mengungsi selama 3 tahun. Maka teman-teman bayangkan, selama 3 tahun mereka tidak mendapatkan pasokan makanan dan lain sebagainya. Di antara mereka ada yang makan ranting. Kalau pada umumnya seorang dilanda musibah, ya satu kampung dilanda musibah, kemudian mereka harus mengungsi ke tenda-tenda pengungsian. Alhamdulillah pihak-pihak donatur atau kemudian pihak-pihak dari luar datang untuk memberikan pasokan makanan, selimut dan lain sebagainya ada. Jadi ada saja kemudian pasokan logistik yang masuk hingga kemudian mereka bisa makan. Ini sekarang mengungsi, tapi ketika mengungsi pasokan makanan nggak ada, mereka musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan selama 3 tahun lamanya. Pada umumnya kalau teman-teman sekalian melihat kenyataan yang ada hari ini, suatu bencana gempa ataupun kemudian kebanjiran dan lain sebagainya, ketika mereka mengungsi tidak lebih paling kemudian tidak lebih dari beberapa minggu atau kemudian beberapa bulan sudah ada upaya relokasi, memindahkan tempat mereka hingga kemudian mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, ini sejarah mencatat ada satu qabilah, kalau kita katakan hari ini satu kampung gitu kan. Satu kampung mengungsi selama 3 tahun tidak mendapatkan penghidupan yang layak. 3 tahun. Selama 3 tahun tentunya di antara mereka yang kelaparannya kelaparan, hanya bertahan hidup dengan makan ranting pohon atau kemudian dedaunan yang ada pada saat itu. Nah, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hambanya dalam kondisi yang kemudian terlantar, tidak akan gitu. Ada saja kemudian pihak-pihak yang berempati kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib yang menyelundupkan makanan itu sembunyi-sembunyi ke balairung mereka, tempat pertemuan mereka, agar kemudian mereka mendapatkan pasokan makanan seadanya saja. Nah, setelah kemudian 3 tahun berlalu, ada di antara orang-orang Mekah yang kemudian berempati terhadap mereka yang sudah merasakan bahwasanya perbuatan yang demikian ini adalah perbuatan yang zalim, tidak manusiawi, tidak humanis gitu kan. Akhirnya mereka berencana untuk menggagalkan pemboikotan ini, untuk mencabut surat pemboikotan yang ditempel di dinding Mekah. Dan ketika mereka hendak menyabut itu, namun Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu mengirimkan pasukannya, yaitu rayap-rayap yang kemudian memakani kertas yang dituliskan perjanjian pemboikotan tersebut. Nah, yang tidak dimakan hanya kutipan tulisan yang tertulis di situ Bismikallahumma, hanya nama Allah yang tidak dimakan oleh rayap tersebut. Sementara kemudian kezaliman-kezaliman yang ada di dalam perjanjian tersebut dimakan oleh rayap dengan dimakannya sahifah itu, hingga kemudian secara tertulis tidak ada lagi aturan pemboikotan yang berlaku dan kaum muslimin beserta Bani Hashim dan Bani Muttalib terbebas dari pemboikotan tersebut dan keluar. Nah, hasil yang terjadi tentunya kaum muslimin yang usianya masih muda masih kuat, akan tetapi ada di antara mereka yang diboikot gitu kan, ya, dari Bani Hashim maupun kemudian dari Bani Muttalib yang usianya itu sudah tua. Dalam hal ini yang kami maksudkan adalah paman Nabi sendiri, yaitu Abu Thalib. Pada saat itu usianya sudah tua, mengalami ikut dalam kezaliman, ikut di dalam penzoliman, bukan kezaliman, penzoliman. Beliau adalah korban yang dizalimi dari upaya pemboikotan tersebut selama 3 tahun, tentunya menjadikan fisik beliau semakin lemah. Pasca pemboikotan itulah paman Nabi Abu Thalib itu kemudian sakit-sakitan, dan kemudian di antara mereka yang jadi korban ada pula yang kemudian sakit-sakitan, kualitas kesehatannya menurun hingga kemudian paman Nabi ini wafat di tahun ke-10 Hijriah. Para sejarawan sebagian besar menyatakan terjadinya di bulan Rajab, tapi ada pula pendapat yang menyatakan dia di bulan Ramadan.
3 hari sebelum wafatnya Khadijah. Nah, setelah kemudian Abu Thalib wafat, disusul dengan wafatnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, tahun inilah yang kemudian dikenal oleh para sejarawan Muslim sebagai tahun kesedihan, yang mana latar belakangnya tadi sudah kita lihat. Dari dimulainya pemboikotan inilah yang kemudian menyebabkan banyak di antara anggota dari Bani Hashim dan Bani Muthalib kesehatannya menurun. Nah, mereka yang kemudian kesehatannya menurun itu sampai berujung kepada kematian, dan yang wafat pada saat itu adalah paman Nabi sendiri dan kemudian istri Nabi ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dengan meninggalnya pamannya Nabi ini, selama 10 tahun ke belakang, paman Nabi Abu Thalib ini adalah dekengan politiknya Nabi, artinya pelindungnya Nabi secara politis. Kalau kemudian hari ini ada mereka yang berdakwah kemudian didekengi atau dilindungi oleh kekuatan penguasa, ini secara politik dilindungi oleh kekuatan penguasa, difasilitasi oleh penguasa. Nah, ini Nabi SAW pada saat itu dekengan politiknya ada gitu loh, ada kekuatan politis, meskipun pada saat itu kan tidak ada penguasa tunggal, tapi secara politis ketokohannya Abu Thalib ini dipertimbangkan oleh pihak kafir Quraisy. Maka pasca wafatnya Abu Thalib inilah kafir Quraisy itu nanti semakin menjadi-jadi dan semakin berani terhadap Nabi SAW. Kalau dahulu kafir Quraisy tidak berani menyentuh Nabi kecuali beberapa orang yang memang permusuhannya kuat terhadap Nabi, sebagaimana Abu Jahal dan kemudian Uqbah ibn Abi Mu'id yang pernah mencekik Nabi, Abu Jahal yang kemudian pernah menimpakan batu ke kepala Nabi hingga kemudian memancing amarah Hamzah, dan Hamzah ketika itu mendatangi Abu Jahal dan menantang duel. Abu Jahal, kalau berani menyentuh keponakanku. Artinya hanya sebatas orang-orang itu saja. Pasca wafatnya Abu Thalib, keberanian mereka terhadap Nabi semakin menjadi-jadian. Nah, tahun ke-10 Hijriah inilah nanti yang kemudian menjadi tonggak awal hijrahnya Nabi dan kaum muslimin nanti ke Madinah. Gimana ceritanya nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada perkuliahan yang selanjutnya, itu perkuliahan yang ke-6 tentang datangnya utusan-utusan dari Madinah dan kemudian bagaimana proses awal dan latar belakang mereka kaum muslimin kemudian hijrah ke Madinahan. Hubungannya ada dengan peristiwa di Amul Huzn ini. Dan tidak lama setelah wafatnya kedua orang ini, tokoh penting di dalam kehidupan Nabi, Abu Thalib dan Khadijah, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sebagai tugas Anda sekalian untuk perkuliahan kali ini, tolong diresum 3 peristiwa pada Amul Huzn ini. Jadi diresum, diringkas peristiwa wafatnya paman Nabi. Jadi di list atau kemudian diringkas kronologi wafatnya pamannya Nabi, peristiwanya bagaimana, yang hadir ketika wafatnya paman Nabi itu siapa, apa upaya Nabi, dan kemudian apa upaya dari pihak kafir Quraisy dan apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian tuliskan pelajaran yang didapati dari wafatnya paman Nabi Abu Thalib ini. Kemudian yang kedua, peristiwa kedua yaitu wafatnya ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tolong diresum. Tugas yang kedua itu meresum kronologi wafatnya ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian apa efeknya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengaruhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara kejiwaan maupun kemudian secara semangat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada pengaruh
Atau kemudian pengaruh-pengaruh yang lain apakah ada, silahkan Anda cari di dalam literatur sirah ini. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga diringkas. Dan kemudian pelajaran apa yang didapati dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Hanya saja kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tolong dicari sumber literatur yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Kalau kemudian Anda meresum peristiwa Isra dan Mi'raj ini sumber literaturnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu nanti akan mempengaruhi nilai dan bahkan mungkin akan saya batalkan untuk bisa dapat nilai dari saya. Nah, kenapa demikian gitu kan? Banyak beredar kemudian kisah-kisah tentang Isra dan Mi'raj ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, yang sering kemudian disampaikan dalam mimbar-mimbar ceramah. Di antaranya seperti contoh saya sebutkan di sini, bentuk hewan buraknya Nabi itu dikatakan kepalanya itu seperti wanita, terus kemudian bersayap, badannya seperti kuda. Ini hayalan-hayalan yang kemudian dimasukkan ke dalam literatur buku yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Maka di sini perlu ditekankan validitas riwayatnya itu untuk kronologi peristiwa Isra Mi'raj, sumbernya dari kitab mana gitu kan, dan yang mensahihkan peristiwa tersebut siapa. Kalau misalnya Anda dapati literaturnya itu di dalam Sahih Muslim misalnya, atau di dalam Sahih Bukhari, ini ada pertanggungjawaban validitas dari Imam Bukhari dan Imam Muslim misalkan. Tapi kalau kemudian ngambil cerita Isra Mi'raj, Anda menceritakan begini dan begini, tapi Anda tidak cantumkan sumber literaturnya, ini akan mempengaruhi penilaian kami. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada perkuliahan yang ke-5 ini berkenaan dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.